Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Minuman ringan Cangloh menjadi salah satu pilihan untuk dikonsumsi setiap hari karena memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh. Bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan tubuh dengan cara sederhana dan murah, Anda dapat membeli minuman ringan Cangloh di berbagai toko oleh-oleh yang ada di Malang Raya. Beberapa di antaranya Toko Lailai, Malang Strudel, dan Pia Mangkok. Perkenalkan, aku Riza Agung Pribadi, biasa dipanggil Riza. Aku mahasiswa kimia Universitas Negeri Malang, angkatan 2018. Cangloh ini minuman secang Blimbing Wuluh, di mana ada rempah-rempah di dalamnya, gitu. Ada cengkeh, beningar, kapulaga, dan lain-lain. Gitu. Kita pakai gula pasir juga untuk pemanisnya. Gitu. Dan Cangloh ini kombinasi dari belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu belimbing buah yang asam. Nah, itu terus kita padukan sama secang. Secang ini punya biasanya buat di wedang uwuh. Nah, warnanya merah. Nah, di sini kenapa kok warnanya kok agak coklat ya? Karena ada perubahan derajat keasaman ya, atau pH disebutnya. Jadi warnanya berubah, jadi agak coklat gitu, yang tadi merah gitu. Jadi kalau dari secangnya itu yang kita ambil senyawa aktifnya di sana untuk kesehatannya, misalkan kayak peningkat imunitas, lalu untuk melancarkan metabolisme seperti itu. Ya, kalau Cangloh ini produksinya kita ada di Bumiayu, Jalan Kiai Parsejaya. Di sana dibawahi dinaungi Caraka Group, ada CV Caraka Abadi. Nah, itu produksinya kita ada 2 karyawan khusus untuk Cangloh dan 1 masih marketing. Itu marketingnya masih ya saya sendiri untuk kali ini. Lalu untuk 2 karyawan ini memang ada di tempat produksinya. Untuk memproduksinya itu kita butuh sekitar satu kali produksi itu 4 kilo belimbing wuluh, dan kita dapatkan dari pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi ada ibu-ibu di kampung situ, atau mungkin orang-orang yang punya pohon belimbing wuluh, atau mungkin pengen cari ya itu sih kita burui pakai itu, karena kan selama ini nggak dipakai ya belimbing wuluh gitu. Usaha Cangloh ini sejak tahun 2016 bisa dibilang, karena di sana yang mengawali adalah mama. Mama latar belakangnya memang di dunia medis tradisional, penyehat tradisional. Ini satu keluarga istilahnya ya. Ada papaku tabib di pengobatan simpul tali rasa Caraka di Malang juga. Lalu mamaku ini muridnya seperti itu. Nah, di sini mereka punya beberapa resep untuk obat tradisional. Nah, kok terlintas mama itu terkait membuat minuman belimbing wuluh sebelumnya karena belum ada. Nah, di situ posisinya saya masih SMA. Banyak sih cerita-cerita menarik juga, karena waktu SMA itu kan saya di asrama. Nah, minuman ini sempat dicoba, ditestimonikan di asrama sana, dan ada kalau satu styrofoam besar isinya 40-an itu dicoba, ternyata tidak tahan lama dan waktu dibuka meledos semua. Gitu lah. Di situ sih mulai terbayang, waduh, kayaknya butuh ini, memang didampingi orang tua di sana untuk pengembangan formulasinya. Pertama di situ. Jadi sekitar 4 tahun setelahnya itu saya baru bisa ikut. Jadi kan waktu sudah lulus SMA, terus sudah kuliah di kimia lagi, saya juga belajar sedikit-sedikit ya terkait penambahan bahan tambah pangan yang aman itu bagaimana, khususnya ya untuk mengawetkannya tadi, gitu sih penelitiannya atau research and development-nya ya. Nah, ini kami istilahnya punya tim sendiri ya, dari saya sendiri terus sama mama untuk yang ada di itunya
komponen-komponen tradisionalnya gitu. Jadi kalau saya sendiri cari-cari referensi ya lewat kajian pustaka atau tanya-tanya ke dosen ya, dosen-dosen teknologi pangan atau mungkin dosen kimia yang tahu terkait hal itu seperti itu. Dan kalau pengawet ini kan uji cobanya nggak bisa langsung ya, jadi kita uji beberapa bulan. Memang kita setiap produksi kita ambil untuk mengetahui masa kadaluarsanya berapa, dan finalnya sekarang masih sekitar 7 bulan. Jadi, minuman ini itu salah satu solusi untuk kesehatan. Jadi untuk kali ini karena banyak penyakit ya sekarang, apalagi virus-virus yang bertebaran, nah itu banyak menurunkan imunitas kita. Dari sini kita harus sadar, minum itu tidak hanya untuk melegakan dahaga atau mengonsumsi sesuatu itu tidak hanya untuk memuaskan perut atau mungkin memuaskan lidah ya. Tapi harus mengetahui istilahnya gizinya, nilai fungsinya itu apalah itu. Kita ingin menyadarkan itu, makanya kita pakai tagline be healthy, make your choice ya. Kesehatan ya jadi pilihan seperti itu. Kalau ini minumannya kan minuman ringan ya, jadi baik dikonsumsi setiap hari baik. Tapi kita lihat kategori umurnya juga. Kalau anak-anak memang tidak disarankan setiap hari karena ini kan juga punya manfaat melancarkan metabolisme. Mungkin nanti ada diare atau mungkin efek samping lainnya. Kalau untuk anak-anak, kalau untuk orang-orang yang dewasa tidak ada masalah sih Kak kayak gitu selama ini. Ya, untuk kali ini kita official store-nya ya. Ini ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 92A. Di sini di depannya Gang 1 yang mau ke Bumiayu. Setelahnya flyover SMA 2. Nah, di situ. Nah, di situ ada toko sekaligus klinik herbal. Seperti itu. Klinik herbalnya ada pengobatan tradisionalnya tadi. Tuh, belinya di sana atau mungkin sekarang sudah ada di Lailai, ada di Malang Strudel, ada di Pia Mangkok juga, ada di beberapa toko-toko oleh-oleh. Kalau misalnya dari digital mungkin kayak e-commerce-nya? Oh ya, kalau digital untuk kali ini masih belum ada Kak. Jadi kita langsung by WA dulu. Gitu. B2B ke beberapa toko oleh-oleh. Gitu. Menikmati hangatnya kopi di kafe menjadi salah satu kegiatan santai di akhir pekan. Dialogi Space and Coffee menjadi salah satu tempat untuk menghabiskan akhir pekan kita dengan santai. Dialogi Space and Coffee juga memiliki workspace yang menyenangkan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sembari minum kopi yang dipadukan dengan aneka ragam makanan ringan. Beroperasi sejak Desember 2019, Dialogi Space and Coffee memiliki konsep semi-industrial dan modern. Itu pertama kali berdiri itu pada 2019 bulan Desember tanggal 2. Itu Dialogi yang pertama di lokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Dialogi Space and Coffee. Dia konsepnya cafe shop tapi dia diperuntukkan lebih kepada teman-teman yang ingin berproduktif. Dalam artian konsep kita itu kita mengusut gimana sih orang-orang itu kok di Malang banyak yang nongkrong tapi nongkrongnya nongkrong-nongkrong. Kalau bagi saya nongkrong yang mungkin sedikit kurang bermanfaat. Nah, jadi Dialogi waktu itu kita bikin di mana orang-orang itu nongkrong tapi bisa workshop, bisa seminar, bisa untuk melatih soft skill mereka. Jadi kita menyediakan sarana dan prasarana yang di Dialogi pertama kali itu untuk ya menyediakan wawasan tambahan untuk orang-orang yang datang ke Dialogi Space itu. Nah, awalnya seperti itu pada 2 Desember 2019. Menu bestseller kita di Pasuruan ada pizza, ada egg Florentine pizza. Untuk menu sticknya kita bestsellernya ada tenderloin dan sirloin stick kalau di Pasuruan. Oh iya, kalau yang untuk menu di Suhat kita bestsellernya untuk pastry kita di situ ada brownies. Itu brownies kita juga salah satu menu bestseller. Untuk menu makanannya juga kita di situ ada pasta juga. Itu juga salah satu menu bestseller. Ada variannya, ada banyak. Untuk menu signature drinknya sama, kita di situ ada karamel, namanya Karamelogi, itu based on karamel dengan es kopi susu. Lalu ada Dialovi, itu es kopi susu based pakai gula aren.
kita mengusung tema seperti rice box, juga ada toast bread. Di situ juga kita salah satu menu andalannya di situ untuk rice box ada ayam dengan sambal matah dan sambal bawang. Jadi sambalnya kita variatif, bisa milih, bisa minta banyak, bisa minta dikit, bisa minta nggak pedas, bisa minta ekstra pedas, bisa yang sampai macam-macam dower dan lain-lain. Lalu di situ untuk toastnya kita yang best seller kita salah satunya ada dori mentai. Jadi kita ikan dori kita kemas, kita kasih saus mentai, itu salah satu toast bread yang best seller kita. Lalu ada beef truffle mayo. Dengan beef patty kita kemas dengan bumbu mayones, lalu kita berikan truffle oil juga. Jadi itu juga salah satu menu best seller kita. Kita menyediakan beberapa opsi menu sama juga tanpa mengesampingkan quality. Kita menciptakan menu di sini sangat-sangat affordable, mulai dari harga 30.000 hingga menu yang termahal kita ada di harga 1 juta up. Di sini menu best seller kita ada steak. Kita kemarin ada dry age, ada daging premium yang hanya didapatkan belum tentu 6 bulan sekali karena sangat-sangat limited stock untuk dry age kita. Lalu kita ada wagyu juga, kita ada daging spesial juga dari US, kita ada daging spesial dari Australia juga. Jadi kita untuk daging sangat-sangat variatif, mulai dari harga terbawah sampai harga tertinggi. Insya Allah kita ready di sini. Kita lagi-lagi mengusung konsep yang baru, yaitu kita serving on the table. Jadi untuk customer kita yang sangat-sangat kita hargai, kita sangat-sangat hormati, ketika memesan produk kita serve on the table untuk menu-menu daging tersebut. Jadi chef kita akan mendatangi table customer, lalu chef kita akan benar-benar live cooking di atas table customer tersebut. Jadi customer kita tujuannya kita lebih merangkul customer, lebih mendekati hati customer bahwa kita ingin memberikan sesuatu experience yang berbeda. Menjadi pendongeng lebih dari sekedar membaca atau mengekspresikan suatu cerita. Pendongeng nasional Alex Wijaya atau yang lebih dikenal dengan Kak Ale berbagi pengalaman bagaimana menjadi seorang pendongeng. Salah satu hal yang dilakukan Kak Ale sebagai pendongeng adalah mengambil sekolah untuk mengasah kemampuan mendongengnya. Ternyata yang pertama memang dasarnya ya niatnya kita bagaimana, sama seperti niatnya tadi ya, kan niatnya memang ingin berbagi manfaat gitu ya. Selain saya miris dengan dongeng yang ada di apa istilahnya ya, yang ada di Indonesia yang tentang entah itu mistis, entah itu kan sering kita mendengar dongeng ketika ada sebuah cerita. Pada waktu itu ada seorang pangeran, dia berjalan ke hutan lalu ketemu singa-singa. Ketemu singa, ketemu macan, dan yang terjadi apa? Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini loh yang membuat anak itu mentalnya instan. Padahal semua ada prosesnya. Bisa nggak diceritakan? Dan teman-teman tahu kah? Sang pangeran berusaha lari. Dan ketika lari, dia mendapati pohon dia naik. Itu kan menceritakan usahanya. Sama-sama pangeran ketemu sama singa, sama ketemu harimau, tapi unsur tiba-tibanya itu yang mulai kita kikis agar mental instan dari bangsa ini mulai terkikis. Nah, maka untuk menguasai itu hanya butuh latihan. Awalnya saya nggak se-perfect sekarang. Tadi ketika saya ikut pelatihan juga, saya sudah ngambil certified storytelling mastery itu dari sekolah training dan master dari Jakarta. Terus saya juga mengambil certified trainer storytelling next level bersama Anjamative Education. Jadi ketika di situ sudah next level, kita akan belajar bagaimana ilmu ventriloquist. Kalau mendongeng biasa kan bisa baca buku sambil cuma gerakan aja. Tapi kalau sudah next level, kita akan belajar tentang ventriloquist. Bagaimana cara kita membawa bonekanya ngomong, mulut kita nggak berucap. Kita kan seperti ini. Suaranya keluar, tapi mulut saya nggak bergerak. Itu namanya ventriloquist. Dan itu semua ada pelatihannya. Saya harus membayar itu, saya harus
kan memang saya punya kepentingan di sini untuk apa? Untuk melancarkan profesi saya. Pendongeng nasional Alis Wijaya atau yang selalu disapa Kak Ale oleh pendengar dongengnya mengatakan bahwa mendongeng dapat meningkatkan minat baca anak. Mendongeng dapat dilakukan oleh orang tua di rumah untuk anak-anak. Untuk itu Kak Ale berbagi tips bagaimana orang tua dapat mendongeng di rumah. Mungkin kalau bicara tentang dongeng yang saya lakukan adalah untuk perform di depan publik ya. Bagaimana kasusnya ketika orang tua pengen dongengin anak sendiri nih. Itu pengalaman saya dulu mulai awalnya ya. Karena saya suka mendongengin anak saya. Jadi gini, salah satu fungsi mendongeng ini adalah untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Misalkan nih, anak kita mau tidur, kita tahu, enak, enggak? Ada loh cerita tentang seru yang ada di buku ini. Mau dengar sekarang atau mau dengar waktu kita sambil rebahan di tempat tidur. Nah, jadi pertanyaannya, mau dengar sekarang atau enggak? Jawabannya bisa enggak. Tapi kalau mau dengar sekarang dalam kondisi di ruang tamu atau mau dengar kita sambil rebahan di tiduran. Wah, aku mau dengar sambil tiduran ya. Boleh, ayo. Kayaknya kita ke tempat tidur nih. Ya sambil rebahan, posisinya udah bagus, berdoa dulu sebelum tidur. Ya berdoa dulu nih. Dari sini saja manfaatnya mendongeng itu sudah apa? Mengingatkan dia untuk doa sebelum tidur. Dia ada doa, udah berselimut, dengarkan baik-baik. Dimulailah lembaran pertama. Pada waktu itu saya ada loh cerita tentang seekor burung, misalkan dongeng tanah fabel, atau mungkin kisah-kisah tentang para nabi, atau kisah-kisah orang inspiratif membuat brand-brand terkenal. Oh, ternyata pembuat komputer atau Microsoft itu hanya dimulai dari garasi loh. Bahkan Steve Jobs ini ceritanya gimana ya? Kita lembar kedua dibuka. Nah, ketika menceritakan itu ditunjukkan, oh ini teksnya begini. Walaupun anak kita belum bisa baca, kita tunjukkan teksnya. Oh ini dalam buku ini yang ditulis ini ceritanya begini. Dia kan penasaran. Oh, ternyata buku itu bisa dibaca ya. Kenapa? Karena anak-anak ketika disuguhin buku, taunya anak-anak semua yang ada di kertas tersebut namanya gambar. Ya, ketika ada gambar yang bentuknya rapi, ya, yang kalau menurut orang tua itu namanya tulisan, menurut anak-anak itulah gambar paling membosankan. Makanya anak-anak lebih suka gambar kartun, gambar yang atraktif berwarna-warni daripada tulisan. Nah, tugas kita adalah membacakan dongeng tersebut untuk agar anak-anak semakin menjadi membaca. Dan ketika membaca jangan sampai selesai. Kalau sampai separuh, oh kalau udah tidur berarti kita tutup. Kalau belum tidur, penasaran nggak selanjutnya? Setelah dia berjuang seperti ini gimana? Penasarannya? Kita lanjut besok ya. Kita sekarang tidur dulu, sudah malam nih. Kita peluk dia, kita cium dia. Di situ selain kita mempraktikkan dongeng itu bagus membaca untuk meningkatkan minat baca anak-anak, kita juga meningkatkan kapasitas parenting kita sebagai orang tua. Nanti kita bisa loh menyayangi anak kita melalui media dongeng. Untuk menjaga keselamatan saat di medan operasi, Politeknik Angkatan Darat membuat penelitian dan pengembangan roda tanpa angin. Inovasi ini digagas mengingat rawannya terjadi tembakan atau serangan dari OPM yang dapat mengancam jiwa personil. Saat terjadinya penembakan terhadap ban, maka kendaraan tetap dapat berjalan tanpa mengalami pecah ban. Salah satu litbang kami ya, jadi membuat airless tire atau roda tanpa udara. Jadi latar belakang dari penelitian kami itu adalah ketika pergeseran personil di medan operasi atau medan taktis yang di situ rawan terjadi tembakan, rawan terjadi serangan dari OPM, separatis ya. Pada saat pergeseran menggunakan kendaraan itu mengancam jiwa maupun personil maupun material dari TNI AD. Untuk itu kami mencoba mencari solusi alternatif, membuat roda tanpa udara ya. Roda tanpa udara diaplikasikan kepada kendaraan taktis 3/4 ton dalam rangka menjaga keselamatan ketika pergeseran pasukan di medan operasi begitu Pak. Jadi ini kalau ditembak tembus, tapi kan nggak ada istilah ban bocor. Kendaraan masih tetap berjalan sehingga keselamatan personil terjamin. Kita ketahui bahwa di daerah konflik itu kan rawan sekali tembakan. Banyak kerugian jiwa akibat tembakan dari OPM maupun separatis.
Untuk Anda penikmat pastry klasik khas Prancis, tempat ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Anda yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga atau orang terdekat. Terinspirasi dari sebuah film tahun 1966 karya Jean-Luc Godard, Kevin sang owner pun menamai kedainya dengan masculine feminim. Berlokasi di Jalan Buring, pastry ini dibuat langsung oleh sang owner dengan menggunakan bahan berkualitas premium. Jadi ini pastry shop yang klasik French gitu. Dan ini awalnya itu berangkat dari pandemik kali. Jadi soalnya kan awalnya kami online. Terus saya mikir usaha apa yang bisa dikerjain saat pandemik, akhirnya ada garasi di rumah nganggur. Terus akhirnya saya renov jadi kitchen sambil produksi terus jual. Terus tahun kemudian saya lihat kayak tempat ini berpotensi jadi sesuatu gitu. Akhirnya saya cari tempat dan buka tokonya, offline store kayak gitu. Jadi kan saya kan kuliah film sebenarnya, jadi saya anak film. Nah, jadi tahun 66 tuh ada sutradara namanya Godard, judul filmnya Masculine Feminine. Dan saya ngerasa kayak Masculine Feminine tuh di bahasa Perancis tuh penting gitu kan, dan makanan yang saya jual tuh essential Parisian food gitu kan, kayak breakfast mereka makan ini gitu, jadi kayak menurut saya nyambung aja gitu. Pandemi tahun 2021 menjadi alasan Kevin mencoba peruntungan di dunia pastry. Bermula dari belajar secara otodidak, Kevin menyulap gudangnya menjadi dapur untuk membuat pastry dan berjualan secara online. Hanya dalam waktu 1 tahun saja, Kevin memberanikan diri untuk membuka toko. Jadi saya mulai renov dapur itu tahun 2020, jadi awal-awal COVID. Sambil belajar-belajar, kira-kira setahun lah saya perfecting, kayak cari resep. Dan akhirnya 2021 saya buka, dan 2022 kemarin mulai awal tahun tuh saya buka store beneran. Nah, saya tuh suka ngerjain sesuatu yang kayak pakai tangan gitu, kayak harus megang gitu kan, terus technical gitu. Dan menurut saya kayak French pastry itu technical sekali dan saya merasa cocok gitu. Classic butter menjadi menu andalan di Masculine Feminine. Sang owner tidak bosan-bosannya memberikan kejutan untuk memanjakan lidah pelanggan. Menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas, Kevin membuat pastry yang berbeda sesuai dengan musim yang ada. Menurutnya, ketika ia bosan dengan menu yang biasa dia buat, maka akan ada menu baru yang tentunya tidak akan mengecewakan pelanggan. Tidak hanya itu, Kevin juga menyajikan menu croissant latte yang merupakan kombinasi kopi dipadukan dengan croissant mini dan madu. Jadi kalau menu kami di sini sering ganti. Jadi mungkin sekitar kadang bisa 2 hari sekali, seminggu sekali kami ganti menu tergantung season. Misal di pasar ada buah apa, lagi season apa, jadi kami pakai rasa itu gitu. Kalau yang klasik sih selalu ada kayak butter kosong, kayak pango chocolat gitu selalu ada kayak gitu. Dan kayak pango chocolat kami pakai coklatnya juga lokal. Jadi semuanya sebisa mungkin lokal gitu, vanilla bean semua kalau bisa dapatnya dari Indonesia deket gitu. Kayak gitu. Kami di sini ada coffee. Dan yang unik, kami ada kombinasikan kopi sama pastry. Jadi kami punya croissant latte. Jadi ada cafe latte, terus atasnya ada croissant mini sama dikasih honey gitu. Jadi saya kayak bikin menu yang memang kayak kombinasinya gitu antara kopi sama pastry-nya. Jadi dimakan kayak sereal tapi kopi gitu. Jadi komplit gitu. Kevin yakin saat menyajikan pastry dengan kualitas premium, maka pelanggan tidak akan berpikir 2 kali untuk mencoba menikmati pastry buatannya. Meski usaha di bidang makanan merupakan pengalaman barunya, namun ia yakin jika ketekunan dan kegigihannya akan memberikan hasil yang maksimal. Kini pelanggan yang datang tidak hanya dari Malang, namun juga dari Surabaya. Mungkin yang pertama, waktu dari online tuh cari klien kali ya, cari orang yang regular. Saya senang orang tuh yang makan ke tempat saya tuh regular. Jadi memang cocok terus datang. Mungkin cari yang pelanggan regular, dan yang kalau toko baru sih karena baru ya mungkin kayak ngasih tahu ke orang ini baru dan ini produknya bagus kayak gitu. Untuk konsep tempat, Kevin tidak banyak merubahnya. Konsep rumah jengki atau gaya arsitektur modernis pasca perang tetap ia pertahankan dan hanya merenovasi sedikit untuk memberikan kesan elegan dan nyaman. Ia juga membuat Masculine Feminine menjadi tempat yang intim, cocok untuk bersantai sambil menikmati pastry dan kopi. Nah, jadi awalnya ini tuh rumah lama, bukan rumah kuno ya, rumah lama. Terus tempat ini sendiri itu garasi. Dan bangunan awalnya itu jengki. Nah, rumah jengki itu kan lumayan unik kan. Jadi saya kayak ambil beberapa elemen-elemennya yang masih bisa
pertahankan, terus saya kasih tambahan-tambahan gitu. Jadi kayak jendelanya kan agak mid century kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya stylenya nyambung dengan rumah lamanya. Jadi nggak bener-bener merubah sampai kayak berbeda jauh gitu, enggak. Cuma memang masih mempertahankan yang memang bisa dipertahankan, sambil ditambahin kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik tempatnya. Kevin selalu menjaga kualitas pastry agar pembeli tidak kecewa. Menggunakan teknik double egg wash, pastry buatannya terlihat lebih gelap. Namun dengan menggunakan teknik ini, maka pastry akan bertahan selama 1 minggu di dalam kulkas dan dapat dipanaskan kembali menggunakan oven. Bu, ini kalau croissant yang jelas tuh nomor 1 beda tuh tekniknya ya. Jadi kayak saya kalau misalnya jual barang yang miring itu saya nggak mungkin jual. Jadi tamu dapat harus 100% ideal paling bagus gimana ya itu. Gitu. Jadi terus kan di sini kalau bisa dilihat pastry saya agak gelap. Itu karena kami di sini tekniknya namanya double egg wash. Jadi kayak coatingnya lebih bagus, jadi lebih tahan lama kayak gitu. Karena bikinnya bener juga, kayak raginya bener juga, jadi shelf life-nya lebih tinggi. Jadi misalnya tamu bawa pulang masuk kulkas bisa semingguan lah gitu. Kalau di oven lagi bisa kayak fresh kayak gitu. Untuk hari biasa, para pengunjung dapat mendatangi tempat ini pada pukul 11 siang hingga 9 malam. Namun untuk hari Minggu, sang owner buka pukul 9 pagi dengan memberikan menu sarapan yang tentunya hanya dapat ditemukan pada hari Minggu saja dengan harga berkisar 15.000 hingga 45.000. Untuk weekdays kami buka di jam 11 sampai jam 9 malam. Khusus Minggu kami sediain breakfast, jadi buka jam 9 tutup jam 9. Jadi kalau mau makan pastry yang kayak kualitas baik dan tempatnya nyaman, bisa datang ke sini. Untuk Anda pecinta kuliner olahan ayam, tak ada salahnya jika mencoba Steak 36. Usaha milik penyanyi cantik jebolan Indonesian Idol Brisya Jody ini kini sudah ada di Kota Malang. Steak 36 merupakan steak ayam dengan konsep harga kaki 5 dengan rasa bintang 5. Terdiri dari 3 varian saus seperti mushroom, black pepper, dan barbecue. Pemirsa di rumah dapat menikmati steak ini dengan harga 25.000 yang tentunya ramah untuk kantong mahasiswa. Untuk kenapa kok kita pilih franchise di Malang, kita ambil Steak 36 karena Steak 36 rame banget di Jakarta, rame banget. Kemudian kenapa kita pilih di Diorama Sulfat, karena di sini baru beberapa makanan aja gitu. Mengenai steak dan harga yang murah dengan rasa yang enak banget baru di sini sih. Saya pastikan itu cuma di Diorama. Awal mulanya kita Steak 36 ini bukanya di Diorama Sulfat. Kemudian nanti ini kita bakal buka di beberapa titik di Malang sebagai pelopor turunnya Steak 36 by Brisya Jody di Kota Malang. Kita spontan sih, kita spontan. Mengenai persiapan juga itu nggak lebih dari 1 bulan, spontan aja. Ide-ide itu yang sebelumnya sebenarnya kita tuh dicicipin, ada dari salah satu family, dalam satu family kita itu kita dicicipin, dibawain dari Jakarta langsung dengan kondisi yang dia udah nginep tapi masih enak banget kayak gitu. Untuk menu sendiri ada 4 varian. Yang pertama ada original, yang kedua ada chicken stick dengan saus mushroom, yang ketiga ada black pepper, saus black pepper, yang keempat ada saus barbecue. Kalau untuk teman-teman stick yang lain ya, teman-teman stick yang lain, kita pede sih, bukan juga soal Brisya Jody yang bawa kita naik, tapi di sini itu yang bikin kita pede adalah rasa yang pertama ya, rasa dengan harga yang sangat worth it. Dari harga 23.000 sampai 25.000 itu paket udah dapat minum kayak gitu, udah dapat minum free di situ. Buat kantong-kantong mahasiswa ataupun teman-teman yang pulang kerja itu cocok banget menurut kita. Dan di food theater ini kebetulan untuk makanan yang nggak terlalu berat pun juga makanan berat, karena kita ada
ada dua pilihan ya, ada yang bisa request kentang atau kita pakai nasi. Nah kayak gitu sih. Kalau untuk buka ya, Steak 36 di Diorama ini kita buka mulai jam 11 siang sampai jam 10 malam kayak gitu. Jangan lupa datang ya. Cicipin dulu baru berkomentar. Thank you. Saat ini Steak 36 telah tersedia di Diorama Food Theater Jalan Sulfat nomor 230 yang buka pada pukul 11 siang hingga 10 malam. Tidak tanggung-tanggung Vano selaku manajer produksi mengatakan akan membuka 4 hingga 5 titik di area Malang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Surawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.